Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang ummi, yaitu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hal ini merupakan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada seorang pun yang dapat menuduh bahwa Al-Quran adalah hasil tulisan atau karangan beliau sendiri. Namun pernahkah kita bertanya, jika Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, lalu bagaimana beliau mengirim surat kepada para raja dan pemimpin dunia? Jawabannya, bermula dari seorang anak berusia 11 tahun, namanya Zaid bin Thabit. Salah seorang anak Ansyar yang termasuk paling awal memeluk Islam, cerdas, hafalannya kuat, dan sangat mencintai ilmu. Ketika Perang Badar pecah, Zaid berlari ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Semangatnya membara, tapi Rasulullah memandangnya dan menggeleng, usianya masih terlalu muda. Ia tidak diizinkan ikut berperang, Zaid kecewa. Tapi hatinya tidak menyerah. Jika belum bisa berjuang dengan pedang, ia akan berjuang dengan ilmu. Suatu hari Rasulullah memanggilnya. Wahai Zaid, pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi untukku. Aku tidak merasa aman bergantung kepada mereka dalam urusan surat-suratku. Di Madinah saat itu tinggal beberapa kabilah Yahudi. Surat menyurat dengan mereka membutuhkan seseorang yang bisa membaca dan menulis dalam bahasa mereka. Tanpa bergantung pada penerjemah yang bisa saja tidak jujur, Zaid pun mulai belajar dengan sepenuh hati. Setiap hari ia mendatangi orang-orang Yahudi, memperhatikan tulisan mereka, mendengar percakapan mereka, menghafalnya, dan dalam sekitar 15 hari, Zaid telah menguasai bahasa dan tulisan mereka. Sejak saat itu, ia menjadi penerjemah sekaligus penulis surat Rasulullah. Anak yang tidak diizinkan ikut perang, kini menjadi salah satu orang paling dipercaya oleh beliau. Namun tugas terbesar Zaid belum datang. Setelah Rasulullah wafat, banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Yamamah. Para sahabat mulai khawatir, bagaimana jika Al-Quran ikut hilang bersama mereka? Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, atas usulan Umar bin Khattab, memanggil Zaid. Ia diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Zaid terdiam, ia berkata dengan suara berat. Seandainya mereka memerintahkanku memindahkan sebuah gunung, itu tidak akan lebih berat daripada mengumpulkan Al-Quran. Tapi ia tidak menolak. Dengan penuh kehati-hatian, setiap ayat harus dibuktikan dari dua sumber. Hafalan para sahabat dan catatan tertulis yang pernah ditulis di hadapan Rasulullah langsung. Tidak ada satu ayat pun yang diterima tanpa verifikasi yang ketat. Anak yang dulu ditolak ikut Perang Badar, kini memegang amanah yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Melalui tangan Zaid bin Thabit, Al-Quran berhasil dihimpun menjadi satu mushaf yang menjadi rujukan bagi seluruh kaum muslimin hingga hari ini, hingga kita yang membacanya sekarang. Kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memilih seseorang karena kekuatan fisiknya, tapi karena ilmu, kejujuran, dan amanah yang tersimpan di dalam hatinya. Dan mungkin, apa yang hari ini kita anggap sebagai penolakan adalah cara Allah mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar.